Ramadan tahun ini menjadi momen spesial bagi YouTuber masyhur Ria Ricis untuk memupuk kebersamaan bersama bestie ciliknya Moana. Dan menariknya, di usianya masih 3 tahun, perlahan-lahan Ricis mulai mengajarkan puasa sejak dini kepada Moana. Jika berhasil, maka puasa tahun ini menjadi puasa pertama Moana di bulan Ramadan. Lantas benarkah ada kesulitan saat mengajarkan Moana puasa? Insya Allah pengennya ini puasa pertama dia, ini lagi aku cobain. Sebisa dia aja menahan haus dan lapar sampai jam berapa nanti dia boleh buka. Misalnya itu di jam zuhur dia boleh buka, ntar disambung lagi pun boleh, namanya masih belajar. Enggak sih, dia ngerti kok, apalagi kalau misalnya dia sering lihat, karena kan kadang kita mencontohkan dengan apa yang kita lakukan. Kalau misalnya kadang kita lagi melakukan ibadah salat atau yang lain, dia suka perhatiin tanpa kita suruh. Kadang dia suka pakai mukena sendiri, atau kadang dia suka lihat-lihat Al-Quran sendiri, walaupun dia memang belum bisa baca Al-Quran, tapi dia suka pura-pura ngebaca gitu loh, kayak suka gitu. Dia kan juga ada guru ngajinya, jadi dia emang sering melihat apa yang orang-orang sekitar dia lakukan, kemudian dia Puasa tahun ini memang sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Di tengah rasa bahagianya sebagai single mom, mengurus Moana sendiri sambil mewujudkan impiannya satu persatu, di bulan Ramadan ini, Ricis memanggil secara khusus chef khusus jebolan MasterChef Indonesia untuk menyiapkan makan sahur. supaya ada yang berbeda hari ini. Jadi ini yang menu manis-manisnya. Aku sebenarnya nggak minta bikinin lebih-lebih sih, aku cuma pengen ini doang. Tapi ini dikasih bonus sama apa nih? Dikasih bonus sama chefnya. Es teler. Asinan buah, ada nasi ya orang Indonesia ya, rendang, ayam goreng, dan ini dia menu utama kita, seafood kari durian ala chef Bukhari MasterChef Indonesia. Ini aku pertama kali banget makan seafood kari durian ini karena aku ikut penasaran, karena kan ini viral banget tuh waktu ada acaranya di TV. Jadi aku kayak pengen chef, aku pengen. Ternyata aku orang ke berapa chef yang dimasakin ini? Kedua setelah beliau lomba. Selain itu, apa saja persiapan Ricis di Ramadan tahun ini? Apakah Ricis akan fokus menjalani ibadah atau justru kejar target untuk mengejar cuan mengingat dirinya punya banyak karyawan dan kejar target bayar THR? Benarkah Ricis sudah menyiapkan THR 10 miliar rupiah untuk Ramadan tahun ini yang nantinya bakal dibagi-bagi? Memaknai Ramadan tahun ini luar biasa karena rencana aku pengen banget total ngasih THR itu 10M ya? 10M. Belum Ramadan aku udah menghabiskan banyak tenaga untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan dengan niatan selama bulan puasa aku pengen fokus ibadah. Kalau Allah mengizinkan dan memberikan pekerjaan lebih, kenapa tidak? Orang tua mana yang tak bangga melihat anak yang soleh seperti Kiano? Ya, dalam sebuah video yang diunggah Baimong, nampak putra sulungnya Kiano tengah menjalani sholat. Suaranya pun cukup lantang membacakan surat Al-Fatihah. Tadi sholat. Papa kan kakak tadi sholat kedua. Kedua. Zuhur. Senangnya anak-anak tuh udah mulai ini ya, udah mulai apa sih namanya, sholat, ikutin sholat. Tak sia-sia selama ini Baim mengajarkan sejak dini dua jagoannya sholat. Ibarat pohon yang ditanam, kini Baim bisa memetik hasilnya. Kiano jadi anak yang soleh dan rajin sholat. Bahkan Kiano sudah bisa jadi imam sholat untuk adiknya di rumah, padahal Baim sama sekali tak pernah mengajari Kiano jadi imam. Hal itu ia ungkapkan pada caption yang ia tulis. Bukan saya yang ngajarin, kalau saya kan nggak maksa, anak mas kecil juga ya, yang ngajarin itu Pak Imam, habis itu Sayuti, susternya. Jika Baim bersyukur dan happy melihat Kiano dan Kenzo yang rajin sholat, Paula Verhoeven justru nelangsa. Baru-baru ini, Kenzo putra keduanya merengek ingin menginap dan tidur bersama sang mama kalau Paula menjemput anak-anaknya pulang sekolah.
Ya, hati Ibu Manen tidak menjerit mendengar rengekan anaknya. Keinginan Kenzo sangat sepele dan sangat wajar. Sayangnya, dengan berat hati, Paula tak bisa mengabulkan keinginan buah hatinya itu lantaran mantan suaminya Baim Wong, papanya Kiano dan Kenzo belum mengizinkan. Paula pun menuliskan alasannya di media sosial pribadinya. Nanti ya, Adek bisa bobo sama Mama kalau sudah diizinin lagi ya. Miss you, Angel sayang. Kalau soal komunikasi selalu dilakukan dan diupayakan. Hanya saja keputusan selalu ada di satu pihak. Ya doain aja ya Mas ya. Doain ya itu kan di sekolah. Pengen ya doain aja sih semoga ya. Unggahan Paula tersebut seolah menyiratkan hubungan Paula dan Baim soal pembagian waktu kedua anaknya belum sepenuhnya ada kesepakatan. Baim sepertinya masih berat melepas anak-anaknya untuk tinggal bersama Paula. Padahal Ramadan tahun ini, Paula bermimpi bisa menjalani puasa bersama anak-anaknya. Bahkan Paula sudah punya rencana mengajarkan si sulung Kiano untuk puasa Ramadan. Tapi nyatanya, impian Paula hanyalah angan-angan semu karena terhambat izin dari Baim Wong. Pelan-pelan udah sounding kalau kakak nanti puasa ya, tahun ini mulai ikut puasa ya. Kalau lagi sama mama nanti puasa sama mama, nanti puasa sama papa gitu. Terus gitu, iya gitu ya, pelan-pelan sih. Karena anak masih 6 tahun ya paling setengah hari ya, dikasih tahu puasa itu kenapa, puasa itu apa, tapi ya seusia mereka gitu. Papaku. Dia pun bersyukur lantaran Masjid Salim Kamil ini bisa selesai jelang Ramadan sehingga bisa digunakan untuk menunaikan sholat taraweh. Kia pun antusias mengajak anak-anaknya untuk sholat di masjid, apalagi imamnya adalah Hanung Bramantyo sang suami. Mulai menyiapkan ini gitu. Aku pengen taraweh pertama seenggaknya udah proper. Jadi tadi belanja kipas lah, lagi belanja. Alhamdulillah ya karena rumah Allah ya. Ada yang mau ngasih minum full, mau ada takjil. Ya, melihat antusias para jemaah untuk sholat di Masjid Salim Kamil membuat hati Kia bahagia dan lega. Mengingat selama ini, Kia turun langsung sendiri dari mulai mengumpulkan dana hingga memantau pembangunan masjid. Tak ayal saat masjid selesai dibangun, Kia tak kuasa menahan tangis mengingat perjuangannya berbuah manis. Jadi pas aku mau mulai project ini emang benar-benar ini adalah proyek yang aku buka buat masyarakat. Terus banyak arsitek yang apply. Aku bilang, siapa nih yang arsitek yang mau wakafin desainnya buat masjid gitu kan. Banyak banget yang apply. Jadi aku ngerasain, iya Allah, orang tuh bener-bener berlomba-lomba dalam kebaikan tuh aku ngerasain banget gitu. Nah akhirnya setelah aku istiqoroh, nggak tahu kenapa Mas Julian Palapa itu arsiteknya tuh kayak nge-apply aku, saya mau dong desainin, aku pengen desainnya yang unik, tapi tetap humble, tapi nyaman, terbuka. Dan aku Mas Anung tuh selalu gemes sama masjid yang suka ditutup. Karena buat aku masjid ini harusnya adalah tempat singgah buat siapapun 24 hour. Di sisi lain, sebagai seorang ibu, Kia juga sudah mulai mengajarkan anak-anaknya untuk berpuasa, terutama Bachkama Bramantyo atau yang kerap disapa Kama. Di usianya yang sudah menginjak 5 tahun, Kia sudah mulai mengajarkan puasa, bahkan Kama sudah hafal doa niat puasa saat usianya menginjak 4 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sama koji an adai fadisari Ramadan haji salat hidayah Allah amin.
Sama halnya dengan Zaskia Meka, artis sekaligus desainer top Indonesia Ivan Gunawan juga bahagia bisa mewujudkan mimpinya untuk sholat di Masjid Zuhratul Quran, masjid yang dibangun berkat donasi dari orang-orang baik. Dan semalam, Igun dan Ruben Onsu sahabatnya menjalankan sholat tarawih perdana di Masjid Zuhratul Quran sekaligus meresmikannya. Lantas, apa arti nama dari Zuhratul Quran? Insya Allah di atas langit ini semua dibuka sama Allah, Allah menjadi saksi. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan saya secara langsung meresmikan Masjid Zuhratul Quran dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Aku minta sama Allah, ya Allah, jadikan masjid ini pada saat hari pertama menuju Ramadan. Saya buat masjid bukan buat diri saya, tapi buat masyarakat setempat, bahwa tempat ini bisa dijadikan tempat ibadah yang nyaman, yang tenang. Meski belum sepenuhnya selesai, namun Igun bahagia lantaran mimpinya setahun lalu sebelum berangkat haji agar Masjid Zuhratul Quran bisa selesai jelang Ramadan akhirnya terwujud. Bahkan sehari sebelum diresmikan, Igun menyempatkan memantau proses finishing pembangunan masjid. Sebelum saya berangkat haji, saya ingin meresmikan masjid ini di hari pertama menuju Ramadan. Karena memang niat saya adalah untuk bisa sholat tarawih pertama di masjid ini. Di sisi lain, tahun ini seolah menjadi momentum pertobatan Igun, apalagi sejak pulang menunaikan ibadah haji. Igun yang dulu seolah lalai dalam beribadah, kini malah rajin memperbaiki ibadah dan berbenah diri. Bahkan Igun rutin melakukan sedekah subuh di rumahnya. Lantas benarkah Igun juga sudah mempersiapkan kain kafan sebagai pengingat akan kematian? Ya kan diajarin sama para ulama untuk bertobat, untuk minta maaf sama Allah. Punya kain kafan ada. Yang mandiin standby, semua ready. Gitu, bahkan di masjid ini juga insya Allah saya mau beli keranda, mau beli ambulan, mau dipersiapkan. Jadi ini benar-benar bisa menjadi tempat yang berguna untuk masyarakat sekitar. Ramadan tahun ini juga dijadikan momentum bagi Igun untuk bisa lebih fokus menjalankan ibadah puasa dan memilih menekuni profesi sebagai desainer dibandingkan job di TV. Igun selalu ingin menebus waktu bersama keluarga, lantaran 2 tahun sebelumnya Igun disibukkan dengan job di televisi. Ya kalau saya insya Allah program TV saya nggak ambil banyak. Saya pengen banyak menghabiskan waktunya di masjid bersama keluarga, buka puasa, karena dari tahun-tahun sebelumnya selalu kerja gitu. Jadi tahun ini insya Allah ya semoga niatnya nggak salah, pengennya ibadahnya lebih banyak daripada kerjanya. Ya pengen banyak waktu, enak begini, makan nggak keburu-buru, sholat nggak keburu-buru, masih bisa ngobrol, masih bisa ketemu keluarga, masih bisa ketemu orang-orang yang sayang sama Igun gitu. Ramadan tahun ini pasti spesial banget ya buat Igun. Karena masjid yang dibangunnya bersama sejumlah orang baik sudah berdiri dan diresmikan. Jadi sudah bisa digunakan untuk sholat tarawih. Alhamdulillah ya, berkah buat Igun. Dan tahun ini Igun juga memilih untuk lebih fokus ibadah dan konsen di karirnya sebagai desainer. Jadi warawiri di layar kacanya dikit-dikit aja gitu ya. Langkah ini tentu jadi bukti, sesibuk apapun karir, yang paling indah adalah saat kita tak lupa pulang dan mendekat pada Tuhan. Dilancarkan ya ibadah puasanya. Alright, selamat pagi pemirsa. Bersama saya Natalia Hosiana, kita bakal spill cerita selebriti paling update dan paling viral. Di mana lagi kalau bukan di obrolan seputar selebriti. Selanjutnya udah dapat hadiah mobil dari Raffi Ahmad. Tapi Mama Gigi masih belum puas. Malah ngarep bisa undang Lisa Blackpink ke pesta ulang tahunnya. Sampai DM Lisa segala, dibales nggak ya kira-kira? Berita selengkapnya after this break, tetap di obrolan seputar selebriti.
Rayakan ulang tahun dengan pesta meriah bareng keluarga dan orang terdekat. Juga kado ulang tahun berupa mobil mewah dari sang suami, Raffi Ahmad. Rupanya tak cukup membuat Nagita Slavina puas. Ada satu mimpi Gigi yang belum terwujud di hari jadinya yang ke-38 tahun. Aku mau DM Lisa. Lisa, besok aku ulang tahun. Dia nggak akan buka, biarin aja. Dia nggak akan buka. Lisa tuh. Lisa yang lagi jaga. Bedanya apa? Hai Lisa. Tomorrow is my birthday. Jakarta and I would like. Ya, ternyata mimpi Gigi itu adalah mengundang Lisa Blackpink idolanya ke pesta ulang tahunnya. Meski mustahil, tapi Gigi nekat nge-DM Lisa. Apalagi ia tahu saat ini Lisa ada di Jakarta untuk syuting film. Bahkan Lisa sempat melihat pameran mobil antik, tapi sampai geleng-geleng kepala dengan kelakuan sang istri. Hai Lisa, tomorrow is my birthday. I know you are in Jakarta. Now in Jakarta. Udahlah jangan begitu lah. And I would like to invite you to my birthday party tomorrow. Birthday dinner kok party sih? Mungkin Raffi merasa aneh melihat Gigi sengefans itu dengan Lisa Blackpink. Kado mobil mewah darinya kalah dengan sosok Lisa Blackpink. Sementara Gigi sendiri belum memberikan kado apapun kepadanya. Meski begitu, Raffi tak kecewa karena ia mendapat kado ulang tahun paling istimewa dari sahabatnya Irfan Hakim, yakni seekor sapi putih jumbo. Lantas, apa alasan Irfan memberikan kado seekor sapi pada Raffi Ahmad? Nah, Raffi kemarin bikin ulah, tanda kutip bikin ulah ya. Pas gue ulang tahun 50, dia kasih gue mobil. Kan itu sebel ya, bukan sebel ya. Gue bersyukur alhamdulillah. Tapi sebelnya gue harus balasnya kayak gimana. Kasih kejutan, gue kasih sapi. Alhamdulillah langsung Raffi ngomong, wah sapi itu kan ntar kok kurban kan buat 7 orang kan. Jadi buat Raffi, Gigi, Rafathar, Rayanza, Lili, Mama Ami, dan Mama Rita. 7. Dan juga ya terharu, wih langsung kepikiran gitu ya. Tapi ya tetap Raffi gini, lu yang ngurus ya, ntar pasti Idul Adha aja lu anterin. Di tengah kebahagiaan merayakan ulang tahunnya bersama Gigi dan keluarga, Raffi Ahmad masih saja memikirkan orang lain. Usai rentetan kejutan dan perayaan ulang tahunnya, Raffi akhirnya memenuhi janjinya pada Fahmi Bo untuk memberikan kado pernikahan, yakni menyewa rumah kontrakan selama 2 tahun buat tempat tinggal Fahmi dan Nita. Habis ini kita lihat rumah, kita langsung bayar, kita langsung beli isi perabotan, biar bisa langsung pindah. Besok lah bisa pindah lah insya Allah. Sekarang kita mau lihat dulu. Kita mau lihat dulu rumahnya, kalau udah oke langsung aja. Ayah tinggal dulu ya, makanan udah. Ya, malaikat tak bersayap, mungkin itulah Raffi Ahmad. Ia tak cuma sewakan rumah dan belikan perabotan baru, tetapi juga memberikan modal usaha buat Fahmi Bo agar bisa mencari nafkah. Sebelumnya Raffi juga telah membawa Fahmi berobat ke rumah sakit dan membiayai seluruh pengobatan sampai sembuh total. Kini tubuh dan wajah Fahmi sangat jauh berbeda ketika masih sakit, lebih fresh dan berisi. Alhamdulillah, itu aku tunaikan janjinya aku ya. Pokoknya kontrakan udah siap. Nanti isinya juga kita bantuin sama modal kerja. Jadi nanti ada modal usaha kerja. Bismillah berkah semua ya. Ini aku udah dikasih kado. Istimewa malah kado. Ini benar istimewa biaya pengobatan aku. Udah sampai sekarang ini, udah sampai saat ini aku udah bersyukur banget, udah alhamdulillah banget. Untuk Raffi, aku nggak bisa ngomong apa-apa lagi, cuman ngucapin terima kasih. Bulan suci Ramadan menjadi momen yang paling dinantikan umat muslim setiap tahunnya. Selain berpuasa, berziarah kubur atau nyekar adalah momen istimewa untuk mengingat keluarga yang lebih dulu berpulang. Itulah dilakukan Karina Ranau, istri dari almarhum Epy Kusnandar. Di tengah derasnya hujan tak menghalangi kegigihan Karina dan anak-anak untuk tetap berdiri tegak berdoa di pusara Kang Epy. Lantas benarkah Karina dan anak-anak masih saja belum bisa move on dari mendiang pria 61 tahun itu? Pastinya berat, kayak merasa masih ada gitu. Bukan tidak ikhlas, bukan tidak mengikhlaskan, tapi kayak benar-benar masih ada gitu dan kehilangan sekali. Dan saya nggak tahu nih pada saat hari pertama puasa
sahur kayak apa rasanya gitu. Ya paling saya apa sih, doa, nangis, tapi ya hidup harus berjalan. Kadang saya tuh menghitung, aduh bisa mundur nggak ya nih puasanya, bisa mundur nggak ya sampai saya tenang gitu, sampai saya ikhlas. Cuman kan itu hanya perasa saya yang berkecamuk yang tidak dirasakan oleh orang lain. Karena suasananya juga udah mau Ramadan ya, emang waktunya orang-orang ziarah. Kemarin juga habis berdoa di Tanah Suci buat doain almarhum Bapak biar lapang di sana, teduh, sejuk, tenang lah lebih ke penantiannya. Ku ingin saat ini engkau ada di sini. Wajar saja jika rasa pilu masih terasa di lubuk hati Karina dan anak-anak, terlebih ini adalah Ramadan pertama mereka tanpa sosok Kang Epi di sampingnya. Lantas, momen seperti apa yang sulit mereka lupakan di saat Ramadan tiba? Momen Ramadan sampai Lebaran itu biasanya momen yang paling sering ketemu sama Papa ya. Jualan di warung ikut. Waduh, itu mungkin momen yang nanti gak bakal hilang gitu. Sekarang komunikasinya kan hanya bisa lewat doa. Saya tuh suka kalau mau bazar tuh saya ngasih list, oke Pi, tugas kamu kesini, kamu kesini cari ini, kesini. Oke siap, berangkat. Gercep dia. Saya merasa kayak kehilangan apa ya, teman, partner. Di tengah rasa ikhlas yang terus dibangun, putra bungsu mendiang Kang Epi, Quentin Stanislavski, mengaku khawatir dengan kondisi bundanya yang tak lelah bolak-balik ke makam. Alih-alih nyekar, Karina memang kerap meluapkan kerinduan jika berada di samping nisan suami tercinta, Kang Epi, tak peduli dalam situasi dan kondisi apapun. Pasti coba nemenin terus, soalnya waktu itu lagi di mobil denger bunda pagi kesini, malam ke makam, itu aja udah capek banget dengernya. Apalagi nanti harus nemenin, tapi nggak apa-apa. Selama tentang papi aku ikut aja. Di tengah konflik cinta segitiga antara Insanul Fahmi dengan kedua istrinya Wardatina Mawa dan Inara Rusli masih saja menjadi perbincangan panas publik. Wanita yang karib disapa Mawa itu masih kekeh dengan pendiriannya untuk menutup pintu damai bagi Insanul dan Inara. Polemik saling lapor pun masih bergulir di kepolisian. Pokoknya prosesnya berlanjut Kak, Benar gak sih Kak, ada dugaan udah ditalak sama Insanul sendiri? Bukan Inara namanya jika tak memiliki akal. Di tengah eksistensinya di industri showbiz tanah air kian redup, baru-baru ini mantan istri Virgon itu mulai menyindir seterunya Mawa yang kian eksis di industri hiburan tanah air. Polemik rumah tangga dengan Insanul Fahmi lewat glorifikasi isu poligami dan istri sah yang tersakiti dimanfaatkan Mawa untuk mendulang dukungan warganet, perlahan-lahan menjadi ladang cuan bagi Mawa. Inara pernah berada di posisi Mawa. Inara mafhum bagaimana menarik simpati publik sebagai istri yang tersakiti. Entah geram atau karena karirnya anjlok, Inara menyindir Mawa dengan postingan Mawa kini tengah sibuk menjadi artis. Bukannya mendapat simpati publik dengan unggahannya yang diduga menyindir Mawa, Inara justru panen hujatan netizen. Bisa jadi kekesalan Inara itu berkaitan dengan sulitnya akses untuk bertemu dengan Mawa terkait permintaan maaf. Padahal jika pertemuan itu dijadwalkan dengan serius, maka tak ada yang tak mungkin, apalagi saat ini Mawa memilih menetap di Jakarta. Jadi harusnya bisa diselesaikan secara musyawarah, secara kekeluargaan. Bahkan memang sedari awal, dari sebelum kasus ini viral pun kami sedang proses mediasi secara keluarga. Plus pengennya semua berjalan secara damai, ya. Pengennya juga hidup tenang-tenang aja. Pengennya berharapnya proses hukum ini bisa berjalan dengan lancar dan damai. Meski Inara mencoba menyerang Mawa dengan nyinyirannya, justru bola panas berbalik mengarah kepadanya. Laporan Mawa di Polda Metro Jaya November tahun lalu atas kasus dugaan perzinahan dan perselingkuhan yang menyeret Inara dan sang suami naik status menjadi penyidikan. Sontak saja berita itu membuat wanita asal Medan tersebut tak hentinya mengucap syukur dengan nada bergetar.
Aku untuk pihak kepolisian yang udah benar-benar mengawal kasus aku. Terima kasih banyak semua yang udah support aku, netizen-netizen Indonesia yang selalu mensupport aku dari awal kasus ini terjadi sampai sekarang. Aku bersyukur banget, alhamdulillah. Titik aku lagi ikhlas, benar-benar ikhlas. Alhamdulillah Allah menjawab doa yang aku panjatkan selama ini. Alhamdulillah ya Allah. Laporan WM terhadap terlapor IF dan IR telah dinaikkan prosesnya ke tahap penyidikan. Dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Untuk itu setelah ini penyidik akan kembali memanggil pelapor dan saksi-saksi. Ya, di tengah rasa bahagia itu, pecinta warna pink itu tak ambil pusing dengan nyinyiran istri Siri Insan. Mawa justru semakin melejit dan selalu menjadi tamu istimewa di setiap acara. Polda, nanti itu aku kasih keterangan boleh ya? Paling 4 hari atau 3 hari lagi. Setelah nama Agung Marianto, mantan sopir pribadi Inara terkait kasus dugaan illegal akses yang dilaporkan Inara Rusli menjadi perhatian publik, kali ini istrinya Agung ikut diperiksa pihak berwajib. Polemik tersebarnya rekaman CCTV itu tentu saja menjadi tanda tanya besar. Apalagi rekaman tersebut berada di rumah pribadi bukan di tempat umum. Alhasil, pihak Inara menduga jika orang yang pertama mengambil rekaman CCTV di kediaman Inara itu karena disuruh oleh orang dan diduga menerima imbalan. Nama Agung dan istrinya itulah menjadi orang yang dikabarkan menerima uang dari kubu Mawa. Tapi tudingan tersebut langsung buru-buru dibantah oleh tim kuasa hukumnya. Saksi baik istri maupun supir sama-sama menegaskan bahwa tidak menerima satupun imbalan ataupun keuntungan dari pihak manapun, baik itu dari pihak mantan istri IR atau V ataupun dari M. Laporan Inara soal dugaan akses ilegal CCTV masih bergulir. Mantan sopir dan istrinya juga ikut diperiksa. Sementara polemik antara Inara Rusli dan Mawa makin panas pemirsa. Keduanya saling sindir soal ketenaran dan jadi makin rame disorot. Kalau kayak gitu terus sih urusannya makin panjang. Tapi semoga semua pihak bisa memilih untuk menyelesaikan dengan bijak ya. Karena masalah nggak akan selesai kalau cuma lewat sindiran. Next, kita punya kabar update dari Celine Evangelista. Kabar selengkapnya sesaat lagi, tetap di obrolan seputar selebriti. Bulan suci Ramadan bukan hanya sekedar menahan lapar dan hausnya dahaga, melainkan bulan di mana pintu keberkahan dan rahmat Tuhan terbuka luas. Ya, itu juga yang dialami oleh Celine Evangelista. Ibu 4 anak ini membagikan momen indah penuh makna bersama kedua putranya, Lucio Othhild William dan Idrit Koa Luis Miguel, saat menunaikan ibadah umroh di Tanah Suci Mekah beberapa waktu lalu. Meski Celine belum lama memeluk agama Islam, namun Celine menunjukkan keistiqomahan hijrahnya. Ya, selama itu hal yang positif, pasti kan kita memberikan contoh hal yang positif. Untuk belajar. Celine juga membekali kedua putranya, Shio dan Koa, ilmu agama. Diketahui Shio dan Koa sudah mulai belajar berpuasa. Tak hanya itu, di momen umroh, Shio dan Koa juga belajar mengaji langsung dengan Syekh di Masjid Nabawi. Mengenakan gamis panjang dengan balutan kafiyah di kepala layaknya penduduk Arab. Masya Allah, Shio dan Koa bikin gemas netizen. Support apapun yang terbaik ya, selama itu hal yang positif dan tidak merugikan orang lain, juga nggak mencontohkan yang buruk buat orang, semoga berdampak yang baik juga buat orang. Ya, anak-anak seneng, aku juga seneng ngelihatnya. Apapun yang ngebuat anak-anak seneng, aku seneng aja. Api neraka, andaikan saja Ramadan semua bulannya. Ramadan tahun ini pastinya terasa makin hangat untuk Celine Evangelista.
Gak hanya istiqomah berhijrah, sebagai orang tua Salim juga bangga karena putranya Cio dan Koa mulai belajar puasa dan mengaji. Bahkan sempat merasakan ibadah di Masjid Nabawi. Kebahagiaan seorang ibu memang sederhana ya, yakni langkahnya bisa berjalan seiring dengan anak-anak tercinta. Oke, pemirsa GTV, jangan lupa ya untuk saksikan terus obrolan seputar selebriti yang tayang setiap hari Senin sampai Jumat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Akhir kata saya Natalia Hosiana pamit undur diri. Bye-bye and have a nice day.